I can say without. Was just found at Otay Mesa. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Witnesses yang dirilis tahun ke-2019. Film bercerita tentang 4 teman kuliah yang tanpa sengaja merekam sebuah pembunuhan. Saat sedang mengerjakan film mahasiswa mereka, rekaman itu memicu perhatian dari seorang pembunuh bayaran, kartel narkoba yang kejam. Dan para mahasiswa itu menjadi target buruannya. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Both as a border agent. Film diawali dengan menampilkan seorang polisi yang sedang memberikan keterangan terkait kasus besar yang melibatkan jaringan kartel narkoba asal Meksiko. Kasus tersebut bermula dari penemuan sebuah gudang berisi narkoba senilai 10 juta dolar Amerika Serikat beserta sebuah terowongan yang mengarah langsung ke Meksiko. Terowongan ini digunakan oleh jaringan mafia atau kartel Meksiko sebagai jalur penyelundupan narkoba sekaligus perdagangan manusia. Temuan tersebut sontak menjadi viral, membuat berbagai media berebut untuk mendapatkan liputannya. Kasus ini tanpa sengaja juga menyeret beberapa mahasiswa kampus. Lalu selanjutnya, terdengar rekaman suara seorang wanita yang diduga merupakan teman dari salah satu mahasiswa yang terlibat. Kill me. Where are you now? I don't get please send We're pinpointing your Stay with me, Nick. Adegan pun berganti ke waktu sebelum kasus besar ini terungkap. Kita kemudian diperlihatkan seorang remaja membangunkan temannya yang tertidur pulas. Setelah kelelahan melakukan senam 5 jari semalaman, remaja tersebut bernama Steve. Sedangkan yang membangunkannya adalah Luke, sahabat dekatnya. Keduanya merupakan mahasiswa jurusan perfilman semester akhir. Seperti mahasiswa tingkat akhir pada umumnya, mereka tengah berjuang menyelesaikan skripsi karena jurusan mereka perfilman. Tugas akhirnya adalah membuat film pendek yang semenarik mungkin. Keesokan harinya, Steve mulai menulis naskah untuk film yang akan mereka buat. Judul yang mereka pilih adalah The Stalker. Sure. Hello everyone. Around campus. Singkat cerita, mereka menempelkan selebaran film agar mahasiswa lain bisa mendaftar sebagai aktor dalam film yang mereka buat. Setelah melakukan casting kepada beberapa mahasiswi, serta satu mahasiswa bernama Quinn, Steve, dan Luke akhirnya memilih Natalie sebagai aktris utama dan Quinn sebagai aktor utama. Perlu diketahui Steve sebenarnya menyukai Natalie, namun tidak memiliki kepercayaan diri untuk mendekatinya. Mereka lalu memberikan naskah kepada Quinn dan Natalie untuk dihafalkan, disertai ucapan terima kasih, serta pengarahan agar keesokan harinya mereka datang ke lokasi syuting yang telah dijadwalkan. Mulai dari lapangan latihan kampus, kafetaria, halte kampus, hingga adegan final pada hari Sabtu. Namun keesokan harinya Luke kesal karena Natalie belum datang sesuai waktu yang dijanjikan, sehingga ia mengisi waktu dengan melakukan wawancara. Sayangnya wawancara tersebut justru membuatnya semakin kesal setelah mengetahui bahwa Quinn bergabung hanya untuk melihat tubuh seksi Natalie dari dekat. Ketika akhirnya Natalie datang, mereka menyempatkan diri untuk sarapan sebelum menuju ke lokasi syuting adegan final. Cheese quesadilla. I need it. Yeah, it's probably dog. Namun ketika tiba di lokasi syuting, ternyata berada di sebuah gudang. Steve pun heran kepada Luke, mengapa mereka tidak menggunakan gudang yang telah disediakan pihak kampus. Luke dengan santai menjawab bahwa film yang menarik harus dibuat di tempat yang menarik pula, sehingga ia memilih membawa mereka ke lokasi tersebut. Ia menambahkan bahwa gudang yang akan digunakan merupakan gudang daging yang berada di wilayah kerja ibunya, yang berprofesi sebagai agen, sehingga ia menjamin tidak akan ada masalah. Mendengar penjelasan itu, Steve akhirnya merasa tenang dan setuju untuk melakukan syuting di sana. Awalnya ada kejadian aneh karena kunci gudang yang dibawa. Luke tidak dapat membuka pintu. Namun Luke nekat membobol jendela untuk masuk. Bukannya marah Steve, dan yang lain justru mengikuti perbuatannya. Setelah masuk, mereka mulai mempersiapkan peralatan, termasuk kamera spesial yang disewa Steve untuk film ini. Namun sebelum syuting dimulai, Steve kembali marah besar setelah mengetahui bahwa mereka bukan berada di gudang daging milik relasi ibunya, Luke, melainkan di gudang baja milik orang Meksiko.
Hal itu berarti mereka telah melanggar hukum. Luke justru menanggapi dengan acuh dan mengejek Steve karena dianggap terlalu pengecut. Tidak lama kemudian, terdengar suara jeritan dari ruangan lain. Steve dan Luke segera menuju sumber suara dan terkejut melihat seorang pria bernama Rick yang sedang disekap. Anehnya, Rick tidak meminta mereka menolongnya, melainkan mendesak agar mereka segera pergi dan melapor kepada agen FBI sebelum orang yang menangkapnya kembali. Meskipun begitu, Steve dan yang lain tetap memutuskan untuk mencoba menolong Rick. Rick mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi dari tempat itu karena orang yang menangkapnya telah menyandera anak dan istrinya. Mendengar pernyataan tersebut, semua orang langsung terdiam. Rick lalu mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang pengacara di Departemen Keop. Ia menjelaskan setelah dirinya menuntut bos kartel bernama Xavier Montalban. Anak Xavier menangkapnya dan menyandera keluarganya. Tujuan mereka adalah memaksa Rick menyerahkan saksi kunci dalam kasus tersebut, agar saksi itu tidak dapat memberikan kesaksian di persidangan. Namun, sebelum mereka sempat membicarakan lebih lanjut, anak Xavier yang bernama Safi datang bersama bawahannya. Mereka semua segera bersembunyi dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Saat semua berada di posisi masing-masing, Safi mulai menginterogasi Rick, memaksa memberitahu lokasi saksi kunci tersebut. Safi menegaskan bahwa keselamatan keluarga Rick bergantung pada jawabannya. Rick bersikeras bahwa ia tidak mengetahui keberadaan saksi itu, dengan alasan tidak diberikan akses untuk menemui para saksi. Safi tidak mempercayainya, karena baginya mustahil seorang penuntut utama kasus ayahnya tidak diberi akses bertemu saksi kunci. Safi kemudian memberikan syarat, jika Rick mau berjanji membebaskan ayahnya dari penjara, maka ia akan membebaskan keluarga Rick. Jika tidak, Safi mengancam akan mengirim 20 orang bawahannya untuk memperkaos istri Rick dan membunuh putrinya dengan cara yang paling kejam. Rick yang tidak memiliki pilihan hanya bisa terdiam sambil memohon agar keluarganya dibebaskan. Permohonan itu justru membuat Safi kesal. Ia memerintahkan bawahannya, El Verdugo, untuk menghajar Rick. Setelah itu, Safi kembali menanyakan hal yang sama, dan Rick kembali menjawab bahwa ia tidak tahu. Ia menambahkan alasan ia tidak mengetahui lokasi saksi adalah karena saksi tersebut berada dalam perlindungan OS Marshall atau Lembaga Perlindungan Saksi di Amerika Serikat. Well, I certainly hope so. Rick? Safi yang tetap tidak percaya pada ucapan Rick langsung menghabisinya. Steve dan yang lain pun sontak terkejut melihat kejadian itu. Sementara itu Luke yang panik tanpa sengaja membuat dirinya ketahuan. Awalnya ia berbohong dengan mengaku datang seorang diri, sambil memohon agar tidak dibunuh. Luke berjanji akan merahasiakan apa yang baru saja ia lihat. Namun kebohongannya terbongkar saat Quinn tertangkap oleh El Verdugo. Merasa terpojok, Luke nekat melawan dengan menusuk tubuh Safi. Quinn yang berusaha kabur ke arah lain mencoba bersembunyi dari El Verdugo. Sayangnya ia dengan mudah ditemukan dan akhirnya dibunuh. Di sisi lain, saat Natalie mencari tempat aman, ia tanpa sengaja bertemu Steve di kegelapan gudang. Steve yang belum tahu Luke dan Quinn telah tewas sempat terkejut saat Natalie memberitahunya. Belum sempat mereka bernapas lega, lampu gudang tiba-tiba menyala. El Verdugo mulai mencari keberadaan mereka, membuat Steve dan Natalie segera bersembunyi. Steve kemudian menyusun rencana. Ia akan memancing perhatian El Verdugo, sementara Natalie diarahkan menuju jalur yang diduga sebagai jalan keluar. Ketika ada kesempatan, keduanya berpencar, dan Natalie menuju sebuah terowongan. Sementara Steve masuk ke ruangan lain di gudang. Saat menelusuri terowongan, Natalie tak menyangka bertemu seorang wanita yang terkurung di dalam sel buatan. Wanita itu memohon pertolongan padanya, dan Natalie pun terkejut mengetahui bahwa wanita tersebut adalah korban yang akan dijual sebagai budak seks oleh kartel narkoba. Sementara itu, ruangan yang dimasuki Steve adalah tempat pembuatan barang haram. The warehouse I found to be hundreds of kilos of cocaine. It looks like they also process meth here. Natalie sebenarnya ingin segera membebaskan wanita yang ia lihat di sana, namun ia tidak bisa melakukannya karena keterbatasan peralatan. Sesaat kemudian, lampu di terowongan itu menyala, memaksanya untuk segera pergi. Natalie bersembunyi di sebuah toilet
tetapi El Vertigo berhasil menemukannya. Beruntung ia masih bisa lolos dengan memaksa masuk ke ventilasi udara. Namun, El Vertigo tidak tinggal diam dan segera bergegas memotong jalur ventilasi tersebut. Ternyata ventilasi itu berujung di ruangan yang sama dengan tempat Steve berada. Melihat El Vertigo berusaha menyerang Natalie, Steve memberanikan diri untuk melawannya. Saat El Vertigo membalas serangan, Steve menangkisnya menggunakan barang haram yang ada di ruangan itu. Sementara itu Natalie berhasil keluar dari ventilasi dan masuk ke sebuah ruangan berisi jasad, serta 2 kepala manusia yang tergeletak di lantai. Ia segera menelpon pihak kepolisian untuk meminta bantuan. Pada momen inilah terungkap bahwa wanita yang menelpon di awal film tadi adalah Natalie. Namun, ketika sedang berbicara di telepon, El Vertigo kembali menemukan Natalie. Ia berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, saat El Vertigo hendak menikam Natalie, Steve memukulnya dari belakang. Sayangnya layaknya psikopat pada umumnya, El Vertigo tidak langsung tumbang. Saat Steve dan Natalie mengira telah mengalahkannya, sesuatu yang lebih buruk justru menanti mereka. El Vertigo bangkit dan langsung menyerang mereka berdua. Beruntung Natalie segera mencekik leher psikopat itu dengan tali pinggang yang sebelumnya digunakan untuk mengikatnya, lalu memastikan El Vertigo benar-benar tewas dengan menembaknya. Setelah menyimpan pistol tersebut, mereka keluar dari gudang dan menuju mobil. Sesampainya di mobil, Steve berusaha menenangkan Natalie yang masih terlihat syok akibat kejadian barusan. Tanpa diduga, Natalie memberikan kecupan di pipi Steve. Sayangnya, momen itu tidak berlanjut karena tiba-tiba Xavier muncul dan menodongkan pisau ke leher Steve. Saat mereka lengah, Xavier merasa berada di atas angin. Setelah berhasil memojokkan Steve, namun ia tidak tahu bahwa Natalie masih menyimpan pistol. Lalu scene berganti. Terlihat hal aneh, di mana El Vertigo yang seharusnya tergeletak di lokasi menghilang tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi kepadanya, dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah, menjadi saksi bukan pilihan yang mudah. Walaupun mereka awalnya hanya ingin membuat film, secara tidak sengaja merekam tindakan kejahatan yang memaksa mereka menghadapi bahaya nyata. Ini menggarisbawahi dilema moral saat seseorang terjebak dalam situasi berbahaya dan harus memutuskan apakah diam atau mengambil tindakan. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk melihat cerita selanjutnya.